Coba nonton video ini dulu sebelum kamu marah-marah soal polemik di Raja Ampat. Tapi sebelum itu tolong tanamkan di pikiran kalian bahwa ini adalah sesi diskusi, gak perlu marah-marah, dan kalau kalian masih sakit hati dengan hasil pemilu, kalian pergi aja sana, gak usah di sini. Nah, jadi apakah amarah kita terkait dengan polemik di Raja Ampat ini sudah tepat sasaran? Area pertambangan di Raja Ampat ini bukan di kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi oleh negara ataupun UNESCO, tapi di sebuah pulau yang bernama Pulau Gak. Yang kita harus soroti saat ini adalah pelanggaran yang terjadi ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur bahwa tidak boleh melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau yang luasnya itu sama atau kurang dari 2000 km persegi. Nah, Pulau Gak ini hanya memiliki luas sekitaran 60 km persegi, yang mana ini melanggar undang-undang tersebut. Nah, itu teman-teman yang harus kita suarakan saat ini, bukan pencabutan izin tambang. Foto-foto yang selama ini kita lihat tersebar luas itu tuh kemungkinan besar AI generated. Mungkin yang aku ingin sampaikan di sini adalah kita harus bijak-bijak dalam memilih informasi. Jangan sampai hal seperti itu menjadi tunggangan politik bagi kelompok-kelompok tertentu. Dari kejadian ini saya jadi berpikir dan berhayal ya. Seandainya dulu Pak Anies yang menang jadi Presiden Republik Indonesia, apakah mungkin Raja Ampat akan dihancurkan dan diganggu menjadi tambang? Kira-kira gimana ya? Saya cuma berpikir loh, saya cuma menebak-nebak aja kira-kira bagaimana seandainya. Boleh dong kita berandai-andai. Terus, apakah dunia akan lebih damai ya seandainya dulu Pak Anies yang menang, khususnya Indonesia? Ya, ini cuma berpikir doang ya, jangan bertanggap yang aneh-aneh. Oke. Pak Prabowo tetap bagus. Saya menyesal pilih Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Sab Raja Ampat, selamatkan Raja Ampat. Banyak komentar-komentar begitu sekarang di sosial media. Saya cuma mau mengingatkan untuk saudara-saudara saya, untuk kakak-kakak saya di NTT, di Papua, kita tolong jangan terpengaruh dengan komentar seperti itu ya. Sebenarnya komentar-komentar yang begitu itu, mereka orang-orang yang tidak tahu, yang tidak paham bagaimana proses berjalannya PT Nikel sampai sekarang terjadi di Raja Ampat. Saya mau berbagi informasi sedikit untuk masyarakat Indonesia, untuk teman-teman saya yang belum tahu bagaimana perjalanan awalnya. Lewat media yang saya cari ya. Kebijakan PT Gang Nikel itu sudah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Bapak Soeharto zaman dulu. Kebijakan itu sudah ada dari zaman dulu. Bapak Prabowo hanya mewarisi saja sekarang. Bahkan tambang itu mulai beroperasi pada Agustus 2023 sebelum Bapak Prabowo Gibran menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi itu jauh sebelum Bapak Prabowo ya. Kalian ini jangan sedikit-sedikit salahkan Presiden. Kalian cari dulu informasinya, jangan asal komen sana sini. Terus, apakah Presiden Bapak Prabowo tidak bertindak? Bapak Prabowo sudah bertindak. Karena sudah bertindak, makanya sekarang usaha tambangnya itu dihentikan sementara. Diberhentikan sementara itu karena pemerintah harus evaluasi dulu, harus periksa dulu ke tempatnya sana, cek dampaknya buat lingkungan sekitar, dampaknya buat masyarakat lokal, dampaknya buat satwa-satwa di sana, dampaknya buat lingkungan di sana apa, dicek dulu. Nanti di sana kalau sudah didapatkan hasil yang akurat, barulah keluar kebijakan baru dari pemerintah. Tapi kan Bang, pemerintah punya kewenangan untuk membatalkan, menghentikan tambak itu sekarang juga. Lapet, pemerintah tidak bisa melakukan pemberhentian secara mendadak atau mencabut isinya secara mendadak. Karena tambang itu sudah memiliki surat izin yang sah, surat izin usaha yang sah dari pemerintah, dari negara sebelum Bapak Prabowo menjabat sebagai Presiden. Jadi pemerintah tidak bisa langsung ngasal. Kalau pemerintah ngasal cabut usahanya sekarang, dibatalkan sekarang, itu nanti pemerintah lagi yang kena. Bisa-bisa pemerintah negara ini kena wan prestasi di pengadilan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjanji akan mengevaluasi tambang nikel yang diduga merusak dan mencemari alam Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahlil mengatakan izin usaha pertambangan di lokasi itu terbit sebelum dia menjabat menteri. Dia juga berniat memanggil perusahaan tambang itu buntut ramai kritik di media sosial. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saya menyesal pilih Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Sab Raja Ampat.
Save Raja Ampat. Saya suka VTKK ini ya, menjelaskan dengan simple, walaupun datanya agak kurang, tapi saya akan tambahkan datanya nanti gitu ya teman-teman ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi dari komen-komen orang di VTCKK ini, salah satu komennya yang saya baca yang bikin saya geli dan ketawa adalah, lu dibayar berapa? Komennya begitu gitu. Ini tipe-tipe anak abas sebetulnya. Komennya selalu begitu ketika ada demo, kemudian kita mengcounter dengan data-data dan fakta-fakta, dibilang lu dibayar berapa. Itu gitu loh. Itu tipe orang-orang yang nggak melihat data, cuma asal komen gitu loh. Orang-orang yang sok-sok peduli tapi nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi saya tambahkan data-data buat si VTKK ini ya. Yang pertama adalah seperti kata Pak Bahlil udah kesana ya. Bahkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut justru mendukung eksplorasi tambang tersebut. Kenapa? Salah satunya adalah lapangan pekerjaan buat warga mereka sendiri. Yang kedua adalah jarak dari tempat ekologi Raja Ampat yang biasa dipakai pariwisata itu sekitar 30 sampai 40 km. Walaupun saya tidak setuju sepenuhnya ya bahwa pulau-pulau kecil boleh dieksplorasi, menurut saya tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah bahwa PT GAK ini sudah ada sejak zamannya Soeharto. PT ini kalau tidak salah dari Australia kalau saya tidak salah ya. Kemudian dari zaman Soeharto PT ini diambil alih sahamnya, kepemilikan sahamnya menjadi milik Indonesia yaitu PT Antam. Ya. Kemudian ketika zaman Gus Dur, catat ya, zaman Gus Dur wilayah ini menjadi hutan lindung. Tidak boleh ada eksplorasi dan tidak boleh ada tambang karena hutan lindung untuk melindungi ekologi. Setelah itu Bahlil menyebut smelter nikel di Raja Ampat dibangun atau atas masukan masyarakat setempat. Warga Raja Ampat disebut menginginkan smelter agar nikel yang ditambang di sana bisa langsung diproses. Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengaku kesulitan mengintervensi tambang yang diduga mencemari alam Raja Ampat. Dia berkata kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat. Orideko menyindir otonomi khusus yang diberikan ke Papua. Dia tidak berwenang mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada tanpa intervensi pihak yang lain. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Raja Ampat terancam tambang nikel. Izin terbit sejak tahun 2017 era pemerintahan Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ESDM-nya Bapak Ignatius Jonan dan Presidennya Bapak Jokowi. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dilakukan oleh PT GAK Nikel. PT GAK Nikel ini memiliki 2 pemilik saham. Saham terbesar dimiliki oleh perusahaan asal Australia sebanyak 75%. Dan 25%-nya dimiliki oleh perusahaan lokal, yaitu PT Antam atau PT Aneka Tambang Persero. Dan PT Aneka Tambang ini anak perusahaan BUMN. Jadi BUMN punya 25% saham di situ. Itu artinya negara juga ikut bermain di pertambangan nikel di Raja Ampat ini. Kenapa negara malah melakukan eksploitasi terhadap alam yang ada di Raja Ampat? Pak Bahlil hanya mau menutup sementara. Sementara, Pak, sementara. Berarti kalau keadaan sudah reda, aman, dibuka lagi gitu, Pak. Malah hancur. Tutup itu permanen. Ayo DPR, semua bersuara. Kemana aja kalian? Operasional tambang itu sejak 2018, 19, 20. 1, 22, 23, 24, 25. 8 tahun. Negara kemana? Kalian kemana? Wakil rakyat kemana? Sampai rusak itu. Mau jadi apa negara ini kalau semuanya ditambang? Save Raja Ampat. Yang terakhir, 97% Raja Ampat adalah daerah konservasi, sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivis tambang,
Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas, kata Orideko, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengungkap 2 perusahaan pengelola tambang nikel di Raja Ampat. 2 perusahaan itu adalah PT GAK Nikel dan PT Kawai Sejahtera. Izin untuk kedua perusahaan itu diberikan sejak Raja Ampat masih menjadi bagian dari Papua Barat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.